Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Mustika dengan nomor pokok mahasiswa 242171111032. Hai teman-teman, hari ini kita bahas materi yaitu tentang wawasan regional. Karena dengan wawasan regional kita bisa memahami gimana suatu wilayah itu terbentuk, apa yang membuat satu daerah berbeda atau mirip dengan daerah lainnya, dan apa pengaruh pusat kegiatan terhadap wilayah sekitarnya. Dalam geografi, kita nggak cuma lihat letak suatu tempat, tapi juga hubungan antar ruang, interaksi wilayah, dan peran setiap tempat dalam sistem wilayah. Makanya, kita akan pelajari dua jenis region, yaitu region uniform dan juga region nodal. Dan biar makin gampang, kita akan pakai contoh wilayah saya sendiri, yaitu Kecamatan Cihideng di Kota Tasikmalaya. Oke, yang pertama kita akan bahas region uniform atau wilayah yang karakteristiknya sama baik secara fisik, sosial, maupun fungsi. Misalnya, satu wilayah semuanya berupa dataran rendah atau semua lahannya itu digunakan untuk permukiman. Nah, kalau ciri-cirinya seragam, itulah yang disebut region uniform. Kemudian, cara menentukannya kita bisa lihat dari kesamaan kondisi fisik seperti bentuk lahan, jenis lahan, atau iklim. Nah, atau bisa juga dari kesamaan fungsi wilayah, misalnya semuanya area permukiman atau pusat kegiatan tertentu. Nah, Cihideng itu termasuk dataran rendah dan ini terlihat dari peta bentang lahan yang sudah saya buat. Hampir semua kelurahannya itu punya karakteristik yang sama. Permukimannya padat, jalan menyebar merata, dan gak ada perbedaan mencolok dalam bentuk lahannya. Itulah kenapa Cihideng bisa dikategorikan sebagai region uniform, karena kondisi fisik dan fungsi ruangnya itu seragam. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai region nodal. Apa sih region nodal? Nah, region nodal ini adalah wilayah yang terbentuk karena adanya suatu pusat kegiatan atau bisa disebut juga node dan wilayah-wilayah di sekitarnya yang terhubung dan bergantung pada pusat tertentu. Nah, untuk menentukan region nodal ini ada 4 unsur esensial yang harus ada, yaitu yang pertama, adanya arus barang, ide atau gagasan, dan manusia. Contohnya, warga dari berbagai kelurahan seperti Yuda Negara, Nagarawangi, dan Tugu Raja itu datang ke Asia Plaza untuk belanja ataupun cari hiburan atau bisa juga kerja. Nah, ini menunjukkan adanya arus pergerakan manusia dan aktivitas ekonomi yang mengalir. Kemudian yang kedua, adanya node atau pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir. Nah, Asia Plaza sendiri itu jadi tempat utama di Cihideng, yaitu mempertemukan semua arus. Nah, inilah yang disebut node atau pusat wilayah. Kemudian, adanya wilayah yang makin meluas. Nah, pengaruh Asia Plaza itu nggak cuma terasa di kelurahan sekitar saja, tapi juga sampai ke pinggir kecamatan, artinya wilayah cakupannya itu meluas. Kemudian, yang terakhir, adanya jaringan atau rute tempat arus terjadi. Nah, jalan-jalan utama dari berbagai arah semuanya itu terhubung ke Asia Plaza. Nah, ini disebut sebagai jaringan wilayah, tempat pertukaran aktivitas berlangsung. Nah, jadi dari pembahasan tadi kita bisa lihat nih kalau Kecamatan Cihideng itu punya keunikan gitu. Dia termasuk region uniform karena bentuk lahannya seragam, tapi juga dia termasuk region nodal karena punya pusat kegiatan yaitu Asia Plaza yang mempengaruhi wilayah sekitar. Nah, wawasan regional ini penting banget buat kita pahami sebagai dasar perencanaan wilayah, pembangunan, sampai untuk memahami dinamika sosial ekonomi di sekitar kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan makin bikin kita paham pentingnya wawasan region dalam geografi. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.